Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Febiani dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 17. Di pelajaran kali ini, saya akan membahas materi Gerakan 30 September Menteri Komunis Indonesia atau disebut G30 SPKI. Di sini saya akan menjelaskan G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI yang dikenal juga dengan nama Gerakan 30 September, Gestapo atau Gerakan September 30, dan Gestok atau Gerakan 1 Oktober adalah salah satu peristiwa pemberontakan yang terjadi pada malam hari di tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. Pemberontakan sehingga latar belakang G30 SPKI sebenarnya telah dimulai jauh sebelum ini, yaitu pada peristiwa pemberontakan PKI di Medium pada tahun 1948 dengan proklamasi Soviet Republik Indonesia. Kejadian ini berhasil ditumpas oleh TNI pada 30 September 1948. Latar belakang G30 SPKI, kondisi ekonomi yang merosot di masa demokrasi terpimpin telah menjadi lahan yang subur untuk pertumbuhan sejarah PKI dengan menyasar rakyat miskin untuk menjadi target propaganda politik mereka. Tujuan organisasi PKI adalah untuk mendirikan negara komunis di Indonesia dengan berbagai cara. Pada masa itu, Angkatan Darat muncul sebagai organisasi militer pejuang yang sekaligus mengemban tugas kemasyarakatan, sehingga juga memiliki peran dalam bidang politik dan ekonomi. Beberapa peristiwa yang menjadi latar belakang G30 SPKI adalah 1. Pembentukan Angkatan Kelima. 2. Nasakom. 3. Konfrontasi Malaysia. 4. Pembantaian para perwira TNI. Pasca kejadian, setelah peristiwa G30 SPKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh Soeharto bergerak dengan cepat. PKI dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokohnya diburu dan ditangkap, termasuk KN Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah tapi kemudian berhasil ditangkap. Anggota organisasi yang dianggap simpatisan atau terkait dengan PKI juga ditangkap. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, dan lain-lain. Beberapa kelompok masyarakat juga menghancurkan markas PKI yang ada di berbagai daerah. Mereka juga menyerang lembaga, toko, kantor, dan universitas yang dituding terkait PKI. Pada akhir 1965, diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta anggota dan pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan, sedangkan ratusan ribu lainnya diasingkan di kamp konsentrasi. Pada era pemerintahan Presiden Soeharto, G30 SPKI selalu diperingati setiap tanggal 30 September. Selain itu, pada tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa ini, Soeharto juga menggagas dibangunnya Monumen Buaya Jawa Timur. Pembunuhan para perwira Angkatan Darat adalah puncak dari latar belakang G30 SPKI. Situasi politik Indonesia yang penting pada sekitar bulan September 1965 memunculkan isu adanya Dewan Jenderal yang mengindikasikan
ada beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas kepada Soekarno dan berniat untuk menggulingkan pemerintahannya. Inilah yang memicu peristiwa G30 SPKI. Soekarno disebut-sebut menanggapi isu ini dengan memerintahkan pasukan Cakra-Birawa untuk menangkap dan membawa para jenderal tersebut untuk diadili. Akan tetapi, dalam proses konon beberapa oknum pasukan yang terbawa emosi justru melepaskan tembakan sehingga membunuh ke-6 petinggi TNI Angkatan Darat. 7 korban revolusi tersebut yakni sebagai berikut. 1. Ahmad Yani. 2. Raden Suprapto. 3. Mas Tido Haryono. 4. Suswondo Parman. 5. Donald Kapajaitan. 6. Pierre Andres Tendean. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.